klik subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng. Halo teman-teman, kali ini kita akan ke Kebun Budik Damber RSB Sobat Ember Jogja. Kita akan ngobrol dengan Mas Ruri. Kali ini kita kepingin bahas lebih detail bagaimana caranya untuk memelihara ikan dan juga tanaman biar bisa maksimal ketika panen. Pengen tahu? Ikuti saya, kita nanti ngobrol di Kebun Budik Damber. Halo teman-teman, kali ini kita sudah berada di RSB Sobat Ember Jogja dan kali ini kita mau kupas tuntas bersama Mas Ruri Satria Berdasi ya. Kita akan bahas dari awal ya, tentang dari ember dulu, bagaimana teknisnya dibuat dari ember yang harga berapa atau mungkin bisa pakai kaleng cat dan sebagainya. Kita akan bahas dengan Mas Ruri ya. Kita lebih detail dari itu sampai dengan nanti pengendapan air dan lain sebagainya bersama Mas Ruri Satria Berdasi. Ya Mas. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam kita Pak Iksan, salam satu ember, Sobat Ember Yogyakarta. Dan insya Allah ini nasional ya Mas ya? Ya, insya Allah. Sobat Ember Indonesia. Wah, Sobat Ember dunia raya. Oke, yang mau dibahas ini pertama kali dari apa dulu Mas Ruri? Jadi Tentang ember dulu, pemilihan Ya. ember lah. Orang kan kadang-kadang bingung nih, agak keras ya kita suaranya. ya. Orang bingung ketika mau memulai ini embernya apa harus yang kayak gini, kalau belum punya ember piye? Kita kupas pertama dari ember produksinya Ya. RSB Sobat Ember. Ya. Jadi teman-teman sekilas saja, entah itu ukuran 70, Ya. entah itu ukuran 80, Ya. kita mulai desain dari apa namanya Pak, tutupnya. Ya. Ada 6 buah lubang. Ini berdasar pengalaman dari mulai 12, 10, 8 dan kita putuskan 6. Kemudian ada lubang udara, ada lubang ini. Kemudian ada Pak Ikan dari sini. Ya. Ini ada 2 lubang. Ini Oh, isinya. yang itu aja, Pak. Yang pertama. Yang itu. Oh iya. Yang gede. Ya. Oke. Ini yang pertama. Satu, ada lubang di bawah. Lubang di bawah ini fungsinya untuk sipon. Sipon itu apa? Besok kita akan terangkan. Nah, ini bisa dibuka seperti ini ketika nanti menghilangkan kotoran. Kemudian ada 2 lubang lagi yang fungsinya apabila kita ember ini diletakkan di luar, maka ketika hujan ada 2 lubang ember. Ada 2 lubang ember yang fungsinya nanti bisa keluar airnya ketika nanti terlalu banyak dan tidak akan tumpah. Nah, sekalian aja, ini harga di RSB yang 80 liter 135.000, yang 70 liter 110.000. Ya, kemudian jangan takut Mas Jawang, karena sebenarnya teman-teman bisa memulai budik gambar dengan apa yang ada di rumah. Nah, saya yakin ember-ember seperti ini banyak. Untuk 80 liter itu memang bibitnya bisa 80-an sampai 100. 70 liter 70 sampai 80. Nah, ember ini ukurannya kurang lebih 25 liter. Sehingga bisa untuk bibit recommended 20 bibit, nggak ada masalah kan di gambar. Nah, ini lebih murah. Ya. Nah, Pak Iksan, ini jelas dari barang bekas kalau Iya, ini barang bekas ya, cuma 25 liter. Kemudian nanti kita akan buat untuk biaya tanamannya seperti ini. Nah, Dengan mudah nanti dengan kawat dan juga dengan tang. fungsinya sama. Kalau di ember Ya, sama. ini kita tinggal masukin dengan media tanam kangkung apa. Di awal tadi Mas Setiawan sudah nyangka tomat juga sama. Ini tinggal Sama, ini. langsung Nah, di sini. Nah, modalnya kawat ini dan sebagainya. Di total nggak ada 20.000 kalau udah punya ember ini, Mas. Ya. Jadi Iya. intinya jangan takut, jangan hanya berangan-angan. Ya. Yuk bareng-bareng sukses dengan mencoba apa namanya budik gambar. Ini berapa kalau ini pada berapa gelas kira-kira? Nah, ini kita menyesuaikan saja. Iya. Jangan terlalu lengkap. Ya, kira-kira kalau ini segini paling 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 berani sama berani. Ya. Dengan biaya yang lebih murah. Teman-teman biar tahu, jadi ukuran paling gampangnya adalah 1 liter itu 1 lele ya nanti. Ya, Ya, satu betul. bibit. 1 bibit ya, gitu. Sampai panen berani. Oke. Karena nanti ada proses sortir. Oke. Oke, gitu ya. Oke, itu yang langkah pertama ini ya. Terus apa lagi? Mas? Langkah kedua kita akan, wah kita harus ke sana ini. Yuk, kita jalan sana yuk. Pak Eksan mungkin satu ember yang paling mudah. Oke, kita akan mengikuti Nah. langkah kedua untuk Bukan, ini apa? budik gambar ini apa yang perlu diperhatikan.
Ya, Mas Nuri, kita embernya sudah. yang kedua. Nah, Oke. jadi ini teorinya adalah dari primbonnya, kita punya primbon Ya, ya Mas. sudah ada. Primbonnya nanti saya carikan. Ya. Karena ini ember ini teman-teman alhamdulillah boleh disut dulu. Dulu ada berapa? Nah, ini ada dari STPI apa? Yo. STPI Bina Insan Mulia Ya. bahkan dijadikan program KKN, betul ya? Ya. Kemudian yang baru datang dari Ya. Oh iya, terima kasih. Ya. Nanti ini urusan bibit boleh dengan istri saya, boleh langsung Ya. ambil kalau buru-buru. Ya. Intinya ini ember adalah ember baru, Ya. sehingga kemungkinan ada zat kimianya dan sebagainya. Maka kita minimalisir dengan cara kita akan membersihkan, belum mengendapkan. Bukan bersihkan. Bersihkan dulu biar nanti istilahnya terhilang, racunnya hilang. Anunya apa zat kimianya. Zat kimianya. Yang intinya bisa menggunakan tanah dalam, jangan tanah atas. Oke. Kemudian mau alami kopi bisa. Kopi. Kemudian jeruk nggak harus jeruk nipis. Ya. Kita pakai apa hari ini Pak Ihsan? Ini Oh, jeruk. pakai Jeruk. jeruk. Kalau nggak ada jeruk Pak Ihsan, Sunlight. pepetnya, nah ini iklan sih. Ya, Nah, ya, ano. terus gini gini. Jangan kayak gini ya. Iya. Intinya. Kemudian caranya monggo Pak Ihsan. Oke, Oke, untuk langsung. teman-teman untuk membersihkan bahan kimia atau bau kimianya dari embernya itu, Yeah. maka kita buat membersihkannya dengan jeruk nipis, ya seperti ini. Kita kupas, kita iris, ya. Kemudian kita peras. Ya. Nah, seperti ini. Masukkan aja kulitnya, jangan khawatir semuanya. Kalau bisa di pinggir-pinggir dinding-dinding ember ini juga dan juga bawah. Nah, kalau udah semuanya kena, baru dikasih air. Nah, seperti ini. Nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Habis itu kita bejaki, ya seperti ini. Maka semuanya akan kena sampai atas. Nah, seperti ini. Ini bau jeruk nipisnya sangat seger sekali. Habis itu baru kita buang. Berapa kali bilas? Cuma 2 kali kalau ini jeruk alami, jadi cuma 2 kali nggak apa-apa. Tetapi kalau pakai sunlight itu minimal 3 kali. Nah, seperti ini. 1 dan yang terakhir. Ini boleh. Ya, ini. Kemudian ketika saya cium, terus terang bau dari embernya sudah tidak ada. Seperti itu. Oke. Memang kalau jeruk nipis itu sangat efisien sekali. Oke. Sehingga hanya di kopi aja sudah hilang baunya. Oke. Terus apa lagi? Nah ini Mas Nuri, apa lagi yang perlu diperhatikan? Detail sampai dengan bersih, baunya sudah mulai apa ya bersahabat lah ya. Intinya Bahan kimia. kita akan memelihara makhluk Tuhan, makhluk Ya. hidup, bukan makhluk Tuhan yang paling seksi. Itu mulainya Mulan Jamila. Nah kita akan kemudian bagaimana itu makhluk ini. Di koalisi. Intinya natural lah. Intinya media air yang akan kita siapkan. Media ember sudah, media air kita siapkan karena itu paling penting. Nah media air ini bahwa kualitas air masing-masing sumur bahkan tetanggaan berbeda, entah pH, entah besi. Nah untuk itu air yang akan digunakan itu kita endapkan. Jangan berpikir seperti mengendapkan kopi. Nah, Yuk jadi- kok bubuk. Tapi bagaimana racun-racun yang ada di air yang akan kita gunakan untuk nenek itu terurai atau hilang oleh matahari. Caranya nanti ini dipenuhi. Hasan, Ini penuh sampai pakai ini ya, pokoknya lubang ini pakai lubang tuh ya. ini. Nah, Keluar lagi. kita coba coba. Nah, ini ya. Ya, intinya itu dipenuhi ya sampai Oke. Ya, ini akan saya penuhi dulu. Ya. Nah, Pokoknya sampai mana Pak? Nah, ini nanti sampai luber, sampai keluar di lubang 2 ini yang saya ceritakan tadi. Nah, oke ya, lanjut. Jadi setelah penuh, ada satu yang harus kita perhatikan. Ember tidak boleh langsung ke tanah. Nah, itu. Ember harus apa namanya ada apa mas? Istilah penyangga. Penyangga. Seperti itu contoh. Nah, bisa dilihat. Penyangga pertama pakai belabak. Ada Bisa saja mbak. Penyangga kedua langsung konblok bisa mas. Yang salah. Itu yang itu. Atau yang sana. Masuk ke blok ini.
Jadi jangan langsung ke tanah karena nanti Dingin. suhu tanah dingin dan bikin lelenya lepek ya. Ya, Stres ya. stres. Jadi sifat dasar lele itu adalah tipikal ikan air hangat. Kemudian sehingga kalau suhu dari dingin apalagi sekarang malam dingin banget naik ke atas itu membuat lele stres. Sehingga untuk air ini setelah ditempatkan seperti itu, untuk air sumur butuh 5 sampai 7 hari. Tapi akan lebih bagus, Mas Tiawan sudah mencoba. Bahkan beberapa hari mungkin airnya kualitas rumahnya Mas Tiawan itu bagus. Di tempat Mas Tiawan itu beberapa hari sudah ada suntik nyamuk. 3 hari apa udah suntik nyamuk. Ini berarti kualitas membuktikan tempat saya 7 hari belum ada suntik nyamuknya. Tapi Mas Tiawan sudah. Maka yang paling bagus adalah ketika keluar suntik nyamuk, termasuk air PDAM. Itu Mas Tiawan. Sehingga ini nanti kita tunggu rasa apa didelok ke ngedan nunggu banyak karena ini proses. Sabar di awal, sukses kemudian. Jadi teman-teman biar nanti makin mengetahui sekali, jadi kita tunggu endapan itu akan lebih baik kalau istilahnya ono jentik nyamuk itu berarti ya Mas sudah ada tanda kehidupan bagus ya. Oke. Oke, ini sampai dengan pokoknya mentok gitu ya terus. Oke, terus nanti itu habis itu sampai dengan full ya, pokoknya sampai dengan itu memang 5 sampai 7 atau bisa lebih lagi? Bisa lebih, tergantung kualitas air. Maka saya bilang rumah saya ini sumurnya ada di belakang. Dengan rumah adik saya yang di sana bisa jadi kualitas airnya berbeda. Dengan depan beda, biasanya kadar pH, biasanya kadar besi dan sebagainya. Itu pengalaman. Oke. Nah, Mas misalnya anggap saja sudah full, sudah 3 hari. Maka langkah selanjutnya adalah tebar benih. Tebar benih. Penting ya. Ini ada potong rambut atau benih penting. Kita ambil jadi habis ini nanti sekitar 5 sampai 7 hari atau muncul jentik-jentik nyamuk. Kemudian kita tebar benih, kita jelaskan dulu tentang benih. Nih, kita Kebetulan tadi kita ada akuarium kecil. Ini benih ukuran recommended sama dengan yang di situ. Ini ukurannya 68. 68 itu maksudnya panjangnya 6 sampai 8 cm. Nah, untuk ada ukuran nanti lebih kecil itu 46. Itu juga sudah bagus. Tapi saya tidak recommended kalau ukurannya 35, Mas. Itu masih terlalu kecil. Resiko lah. Intinya ukuran bibit itu 5 sampai 10. Di atas 10 jelas tinggal nunggu goreng kan gitu. Maka ini contohnya, Mas. Nah, hari ini kembali teman-teman STPI nanti akan membawa sekitar 300 bibit. Tuh, Mas Tiawan 1. Tadi nanti ada lempuyangan 1. Kemudian itu nanti kita ambil 1 Pak Ihsan. Satu aja contoh Pak Ihsan. Oke. Nah, tebar benih ya. Ya, benih sebentar. Saya jelaskan. Untuk bibit biasanya kita mau ada oksigennya seperti ini. Oke ya. Kita akan ke ember nomor 2 dari selatan. Oke. Kita lihat Pak Ihsan. Yuk, Pak Ihsan pahami. Kita ikuti Pak Iksan. Untuk teknisnya tebar benih nih. Ditaruh dulu Pak Ihsan. Ya. Bersih nomor lurus ya. Kita buka dulu. Iya. Kita buka, kemudian iya. Kita Ini letakkan dulu. dilihat dulu, kosong. Kosong lihat Ini aja. sudah kurang lebih pengendapan 5 hari. Iya. Kosong tuh ya? Iya, kosong. Dikontrakkan aja. Iya, betul sekali. Benar ya? Terus? Ini kosong ya Mas Dewan? Ya. Ya nanti saya tutup ada isinya. Saya lebih. Oh iya. Oke, kemudian kita letakkan, biarkan tumpah. Lupa biarkan. Berapa lama itu? Harusnya kurang lebih 3 sampai 5 menit. Iya. Ya, tapi sebenarnya Ya. ini cuma untuk penyamaan pH air yang ada di plastik dengan pH air di sini. Semakin nyaman lele, maka tingkat hidupnya semakin bagus. Nah, oke. Ding 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 ding. 5 menit kemudian. Ya. Dianggap ngono. Kemudian, nah, ini. Tidak, bentar, jangan Pak San. Ya. Ini ada talinya. Iya. Oke. Kalau untuk tebar benih jangan dibuka nanti terlalu panjang karena kita akan mengarahkan lele. Ya. Tapi caranya Pak Iksan Seperti ini. Kita potong. Ya. Oke. lebar. Lebar-lebar. Hati-hati Pak Iksan, jangan Ya. susu. Ya. Lihat. Nah, dengan seperti ini mungkin Pak Iksan airnya dikurangi dikit karena nanti kita ketambahan. Tolong. Ember cili. Oke. Karena nanti tidak keluar. Ini Indonesia ember cili. Nah, ini maaf, ini model yang pertama kali tidak ada pembuangannya. Maka kalau model yang sekarang, ya
sudah ada pembuangannya. Karena kita berproses Mas Dewan. Ini juga jumlahnya tidak 6. Nah, caranya adalah kita tidak akan memaksakan keluar. Nih, maju aja. Maju aja, iya. Nah, dan seperti ini. Biarkan keluar Biarkan sendiri. Biarkan keluar sendiri. Nah, ini paling kita bantu untuk jangan jahit sampai terjepit. Nah, dia akan keluar sendiri. Ya, itu mulai keluar. Ini butuh waktu, biarkan. Ada yang jelas biarkan, tapi jangan sampai terjepit. Nah, kerennya ini. Kalau nila beda lagi Mas Tiawan. Kalau nila itu digerojoke wani. Pelan-pelan. Kenapa harus pelan-pelan? Karena kalau ada pengalaman digerojoke nilainya stres. Nila lele. Lelenya. Saya sengaja biar dikoreksi karena penontonnya biar nggak ngantuk ya. Aku guru di lawan. Oke, habis. Boleh dilihat? Boleh dilihat. Boleh dilihat. Lele akan ada di close up. Nah, Ya, itu kelihatan mereka lele langsung mencari udara karena tadi di dalam plastik ada udara. siap. Nah, ini Langkah langsung mencari. selanjutnya masih ada. Iya, langkah selanjutnya. Setelah tebar ini, pripon ini. Ini kita malah kita. Apa? Oke, enggak apa-apa. Oke, setelah ini langkahnya kita tutup. Yang pertama, semua lubang kecuali lubang udara pada yang baru itu harus tertutup. Alasannya bagaimana kemudian lele diadaptasi tidak lompat. Tadi teman-teman lihat di akuarium kecil saja, lelenya pada lompat. Ya kan? Nah, ini kita adaptasi. Lebih kalau misalnya pakai ember yang cat itu, maka kemudian dikasih daun pepaya, bukan untuk makan. Adaptasi biar lele tidak lompat. Nah, setelah seperti ini sore hari. Maka harus dipuasakan. Ya. Jangan buru-buru kasih makan. Sampai kapan? Puasakan minimal 24 jam. Banyak pengalaman. Setelah 24 jam lele rakus. Tapi karena mereka masih adaptasi, kadang-kadang 24 jam nggak cukup. Semalam itu punyanya Mas teman saya di PWPM DIC, Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah, Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah, itu ketika 24 jam belum rakus. Maka kemudian kita kita puasakan lagi. Nah, maka kalau sekarang jangan dikasih makan besok sore. Saya nggak rekomendasi ngasih makan sore hari. Tapi malam sekalian. Jam 8. Besok malam. Karena lele itu menjadi hewan malam. Oke. Dan seperti itu. Gitu ya. Jadi ini kita puasakan. Minimal 24 jam. Oke. Itu ya. Terima kasih. Jadi teman-teman udah paham sekali. Jadi bibit lelenya akan direkomendasi kalau panjangnya berapa tadi? 5 ke atas ya? 5 sampai 10. 5 sampai 10 lah. Entah 57, 68, 79 ukurannya seperti itu, Mas. Betul. 8, 10 seperti itu. Terus habis itu Mas, langkah apa? Habis itu kan kita tunggu nih. Apa kita nunggu 24 jam lagi? Enggak, kira-kira weh. Setelah ini kira-kira setelah itu. Kayak sinetron aja loh. 2 tahun kemudian. Berarti 1 hari kemudian. Kita Ini mau ada yang kasih- tanya nih, kok tahu Mas Ruri kalau lelenya enggak tidur? Oh. Ya karena kan tempatnya basah, jadi nggak bisa tidur. Lele itu akan menggantung istirahat. Oke kan? Kita akan menjelaskan ke gini, karena kita mau kasih makan, Ya. jangan sampai nanti sego barang dicemplungin. Ya. Maka kita akan menjelaskan. Selamat datang Pak Ustadz. Ini Pak Ustadz Damiri, Ya. takmir Masjid Al Itikad, Ya. yang mau melihara lele juga. Masjid. Kita jelaskan karena Pak Junet. ya, salah. Ini kampung sama Pak Junet. Intinya gini Mas Tiawan, Iya. jangan sampai salah makan. Karena manajemen pakan yang pertama itu tentukan ukuran pakan. Maka Ya. saya jelaskan ini. Ini tentukan ukuran pakan. Jadi makan ini biar nggak salah. Sering orang bingung. Kadang asal pelet gede-gede gitu padahal ada ukuran-ukurannya. Jadi kita akan jelasin lebih detail tentang ukurannya ya. Nah, jadi intinya manajemen pakan itu saya bahas sebelum perawatan dan pemeliharaan. Siap. Karena banyak kematian lele itu gara-gara manajemen pakan. Satu, tentukan ukuran pelet dengan ukuran bibit. Kenapa? Kalau pelet terlalu besar, Ya. lele tetap mangan. Lele itu rakus, berkodoh aku. Ya. Tapi 1-2 jam berikutnya Ya. akan dimutahkan. Ya. Kalau tidak akan di perutnya. Mungkin teman-teman akan lihat banyak lele mati karena bukan kembung, lebih ke arah kembung. Nah, maka saya rekomendasi. Ya. Itu parafen. Parafennya Setiawan. Ya, terus. Kita mulai dari PF 500. Nih, PF 500 ya. PF 500 PF itu Prima Fit
Jadi kalau cari di pakan burung PF 500 gitu. PF 500 jangan beli pelet 500 kayak tumbas pelet 500 kok mesti kayak sagegem. Oh, tapi ini 500 kilo. Ora 500 pelet lho. PF 500. Rekomendasinya satu ember, entah itu ember ukuran berapapun. Ini PF nya. Iya. Ini. Ini. Ya. PF 500. Nanti ada PF 800. Satu ember itu cukup anu Mas Jawa. Belinya piye? Kita per kilo atau Nah, makanya satu ember untuk budik jamber itu PF 500 cukup setengah kilo. Itu aja nanti kalau kondisi lele nggak bagus itu 10 hari sampai 15 hari. Nggak ada masalah. Lele nggak nafsu makan, puasakan lagi. Gitu aja lele nggak akan mati karena puasa. Berapa sendok ngasih? Nah, sendoknya itu lele. Jadi gini, nanti ada ini ya. Nanti ketika kita urutkan dulu. PF 500 setengah kilo. Berapa sendoknya nanti ada di primbon. Setelah sebelum habis beli PF 800. Ini agak gede sedikit. Ya. Nah, kan? PF 800 juga setengah kilo. Ya. Kemudian PF 1000. Nah, ini kalau punya duit mending dipertahankan karena proteinnya sangat tinggi. Neng nek arep ngirit sidik tuku pelet -1. Kalau ini sekilo kurang lebih 20-an ribu. Kalau ini cukup 10 sampai 11 ribu sekilo. Ini di pakan burung. Wah, malah semua pakan burung ini pasti ada. Ya. Gitu ya. Nah, kita lihat primbonnya. Jangan kasih makan saat hujan. Ya. Air hujan mengandung asam. Sehingga banyak lele ketika di sawah itu pada upacara gantung. Nah, cara makannya pertanyaannya tadi adalah awal kasih makan jangan kenyang-kenyang. Selanjutnya kasih makan biasa saja, jangan sampai ada sisa. Tutorial kasih makan akan kita coba di beberapa ember. Ya. Mohon maaf, biarpun ini sore hari, kadang-kadang memang itu, tapi kita coba caranya. untuk, Kita bawa untuk PF 1000, PF 1000, di PF 500 untuk ember yang ini. Nanti saya akan kasih ini untuk yang gede. Kita bawa semua aja Pak. Yuk, yuk. Kita lihat ini tutorial gambarannya kalau ketika masih ngasih makanan ya. Gambarannya seperti ini. Monggo. Kita akan ke ember yang sini dulu ya. Ya. Ember ini masaknya akan disoten. Tak soten gue. Kita pakai yang PF 1000 mana Pak Isan? Iya, ini. Coba kita pakai PF 1000. Sini sudah ukuran 1000. Boleh disut, kita lihat. Pelan-pelan. Jadi caranya kalau awal cuma seperti ini. Nah. Wow. Boleh disut. Nyenangke ya. Kali. Nah, yang lele yang mana? Kita lihat. Nah, kalau masih makan Berapa kali itu? nggak ada berapa kali. Jadi menunggu respon lele. Karena ember ini isinya 100. Oh, gitu. Itu ya. Bayangin Kita lihat. ini hanya Jadi 100. jangan apa jangan Ada patokan. Nih. Nah, ketika sudah misalnya ada ya. Nah, dia sudah mulai sedikit kan yang naik. Ada menggantung. Saran saya hentikan saja. Oke. Ini yang bikin ternak lele di ember tidak rugi gara-gara pakan ikan. Kita coba untuk PF 800 mana Pak ini? Tolong dibawa Pak San. Kita ke ember yang lebih gede. Sini. Boleh. Ini kemarin ada masalah. Coba jadi gini, ini kemarin malam itu Mbak nafsunya jelek banget. Sehingga tadi pagi itu ada satu yang mati. Maka kemudian saya sipon, ini bekas siponannya. Semoga hari ini sipon itu menjadi solusi. Tapi mungkin agak lama, kita lihat ya. Nah, ini memang bukan jam makan sebenarnya. Iya. Malam ya. Nah ini. Oh itu. Oke. Responnya beda dengan dia kan. Makanya masing-masing ember jangan jod kemudian dua setengah ember loro tinggal pergi. Sorry. Iya. Intinya gitu. Nah, kalian ini gini aja. Iya. Ah. Bukan Ustadz ya. Iya. Nah, dari respon yang sebentar. Nah, ini karena memang tadi pagi saya puasakan. Nah, Oke. kita lihat lele yang ada gede. Pakai, nah ini pakai salah satu. Sini. Ini lele sudah dipanen. Saat ini bahkan ada di rumahnya Bapak tinggal goreng. Tadi malam boleh saya nanti- sortir 7. Saya tanya, ini udah berapa bulan? Ini berarti 1,5 bulan tambah berapa hari Mas jenengan kesini itu? Selasa kemarin seminggu lah. Seminggu berarti ya 2 Hampir bulan, 2 bulan ya. kurang seminggu. Iya. Nah kita lihat, ini sudah menggunakan ini pelet murah ini. Ya kita lihat apakah responnya sebaik yang lain dulu. Karena tadi saya obok-obok, wah, yang gede-gede 7 sudah saya ambil,
Karena kalau lele itu kalau kemudian sering diobok-obok dan sebagainya. Nah, saya jelaskan Mbak di sini aja. Ketika ngasih makan sudah bisa, maka kemudian ilmu yang harus didapat adalah bahwa sifat dasar lele itu kanibal. Kanibal itu akan didapat ketika lele kecapean, ketika lele kemudian lendirnya hilang, maka dia akan dimakan oleh oleh temennya. Nah, penyebab kanibal 4. 1. Lele besar kecil kayak ember saya. 2. Lele lapar. Jadi tidak dikasih makan, itu kanibal. 2. Nah ini Pak Damiri perlu. Lele itu tidak bisa hidup di air bening. Tapi lele itu hidup di air kotor, yang penting tidak bau. Teman-teman kalau kira-kira ngingu lele di kolam dengan 9 ember ini, kasih nggak bau kasih. Mas contoh bahwa airnya tidak bening. Nah, kita coba. Nah, kemudian kasih makan Pak. Ya boleh. Ya iya. Nah ini untuk bibit. Nah saya karena semakin gede itu semakin murah, proteinnya nggak ada. Nah saya tetap mempertahankan maksimal ini untuk ember. Jadi Sampai gede tetap ini. Nah ini responnya ini, ya kan? nah, ini kan cepat pemuda ya. Ya ini proteinnya lebih tinggi tuh Pak, otomatis dengan harga lebih. Saya punya harga yang 6 ribuan punya. Gede-gede itu tangguh kolam nilang. Yang penting orang ngolah tujuannya itu. Karena ini budidaya ini lihat nih. Responnya masih kalau sore seperti ini maksimal. Tapi kalau malam gludak-glud saya datang itu gludak-glud. Jadi kita ulang Mbak. Kita ulang. Kanibal itu terjadi karena 1 besar kecil yang nggak rata. 2 jangan paksakan lele hidup di air bening. Karena itu membuat kanibal. 3 jangan paksa lele lapar. 4 makan yang berantakan. Maka kapan waktu makan? Yang seperti ini tadi, 1 pagi hari. Lele itu akan keluar dari dasar, dari peristirahatannya. Sebelum subuh itu lele itu masih belum rakus, dia istirahat. Tapi ketika matahari jam 6:30 sudah matahari lele akan keluar. Boleh lihat di empang. Duha dulu. Nah lapar-laparnya kurang lebih sekitar jam 8 sampai jam 9. Maka ngasih makan lele yang bagus itu jam 8. Kemudian nanti sekitar jam 5 lele itu akan agak stres. Karena apa? Terjadi perubahan ini agak suhu jangan banyak-banyak Pak Izani, cukup ya. Perubahan suhu dari panas ke dingin. Padahal lele itu binatang panas. Maka dia akan bergerak terus. Maka jangan sipon sore hari. Nah, capek-capeknya, lapar-laparnya logik kita jam 8 malam. Mau jam 8 malam itu, makanya lele sering dikatakan binatang malam. Jadi itu Mas Tiawan, hari ini kita sampai ke manajemen pakan. Terus? Nanti besok mungkin kalau disambung kita ke sipon, kita ke tanaman, karena kalau hari ini belum bisa siapkan. Penyautiran berapa hari? Apa? Penyautiran berapa hari? Kalau sorter itu 35 hari. Nah, pertanyaan bagus itu ketika ini belum sampai ke sipon. Belum. Kalau ngasih makan jelas sudah, kita baru sampai kasih makan. Bikin penasaran saja, karena mungkin kita akan live tapi Jumat depan ya. Karena Jumat besok itu ada. Kita nanti Jumat depan, jadi bukan besok tapi Jumat belakangnya lagi akan live khusus tanya jawab ya Mas? Iya, tanya jawab. Nanti kapan lagi mungkin kita bagiin lagi. Nanti yang sipon sama apa? Sipon, media tanam, sampai akhirnya mungkin kalau kita mau bongkar lagi panen ya sampai sudah kita urutkan. Insya Allah kata Pak Ustadz Damiri, berbagi ilmu itu justru akan meningkatkan ilmu malah kita. nambah ilmu. Kemudian yang kedua itu sampai akhirat. Amin. Dan yang dibawa kita mati ada 3, salah satunya ilmu. Saya dapat ilmu dari Ustadz. Oke, itu dulu ya teman-teman. Jangan lupa silahkan untuk mencoba. Kalau pengen tahu lebih banyak bisa ke RSB Sobat Ember yang ada di Jalan Wonosari, selatannya Gubuk Risto. Jadi ada jalur lambat gitu. Nanti ada yang jualan ban-ban itu ya. Belok kiri cuman sekitar 10 meter. Nanti udah ketemu. Kalau bingung nanti tulis di komentar. Kita akan kasih nomor WA-nya. Gini aja Mas, hari ini pasti yang nonton ada yang tanya. Ya. Saya mencoba nanti malam karena kebetulan besok saya iklan dikit boleh Mas? Boleh. Besok saya ada agenda di SMK Muhammadiyah Minggir. Ya. Teman-teman kalau misalnya pengen aku nanti saya izinkan kepala sekolahnya itu dengan panti asuhan Mas. Kalau kita juga nyumbang, ada yang nyumbang dan sebagainya. Tapi kita tutorial dengan anak-anak pantinya. Sudah banyak panti asuhan yang kita sumbang. Kemudian yang kedua, nanti yang area dari Banguntapan ke Minggir, kalau mau pesen ember,
boleh WA. Nah. Sehingga tak bawakan. Sekalian ke sana ya? Intinya ongkirnya gratis, Nah. tapi arah-arah sana kemudian dan sebagainya itu. Nah, intinya teman-teman bahwa ketika teman-teman sudah niat laksanakan, yang perlu belum saya jelaskan adalah kematian lele 1, 2 di hari pertama, kedua, ketiga itu biasa. Ya. Wong saya yang sudah punya 9 ember saja Ya. sering terjadi. Banyak kasus yang itu, dan jangan menganggap itu sebuah kegagalan. Intinya saya tekankan lagi, kesuksesan bukan kapan mulai dipikirkan, tapi kesuksesan adalah kapan berani melakukannya. Masih bersama saya Kak Ruri Satria Berdasi. Ya. Berdasi apa Kak? Berbagi dengan senang hati. Oke. Dengan Kak Iksan Dut. Iya, ini. Iksan cacing. Insya Allah nanti kita akan terus berbagi. cacing Nanti semono. yang Mas Setiawan, Ya. yang bertanya saya coba untuk jawab lah. Ya. Gitu. Oke. Tapi akan lebih lagi di live kita 2 minggu lagi. Kita bersama dengan Bapak. Siap. Terima kasih. Salam satu ember. Boleh tambah sedikit? Tambah. Ya? Iya. Biar nanti kita tahu semuanya bahwa makanan itu kalau sisa itu tidak bagus, Ya. maka ketika kita lihat seperti ini, Nah, sisa makanannya masih Setelah ada. selisih 1 jam 2 Nah, jam. setelah selisih 1 jam 2 jam, maka kita Ya. ambil. Kita nggak usah Eman. aduh eman-eman Pakai mesake yang kecil makanan dulu ini. ya? Iya. Kita saring aja seperti ini. Nah, seperti daripada ini. jadi racun ya? Iya, betul, daripada jadi racun. Nah, seperti ini. Nah, bersih. Orang bersih ditakai Pak lho iki. Iya. Buah. Ya. Gitu ya? Ya. Ya, oke. Nah, itu lebih ini istilahnya safety kita, karena sekali lagi ketika sisa makanan itu Lebih. protein kemudian kemudian mengendap ke bawah mengikat kotoran lele, ini yang menjadi amonia, tapi itu menjadi baik sekali Tanaman. ketika untuk Tanaman. tanaman seperti ini. Jadi itu, ya itu ya kayak bekas-bekas sifon. Ini Ya. sifon Sifon dibagi. pembuangan air itu kalau kita tampung terus dikasih tanaman itu malah bergizi banget bagi tanaman. Oke, ada lagi tambahan? Oke, jangan lupa Yang ya. lainnya besok. Besok. Jangan lupa nantikan live kami selanjutnya. Pokoknya stay tune terus di Plata BTV. Oh iya, kalau Juga di ilmu channel ini Setiawan Ekaramata. kalau ilmu ini bermanfaat, bantu share. Amin. Kalau nanti Harus. ternyata sama Mas Setiawan mau dimasukkan YouTube, jangan cuma share, Subscribe gitu. Nah. Benar ya. Subscribe Ini- Setiawan Ekaramata. Ini menjadi support bersama. Benar. Mas Setiawan semangat kesini, gampangannya sudah kehilangan waktu dan sebagainya. Ilmunya ditularkan, salah satunya dengan share dan Subscribe. like, komen terus. Jadi teman-teman benar sekali yang disampaikan. Jadi ketika kita mengeser kebaikan, insya Allah juga ketika orang melakukan kebaikan juga dapat pahalanya. Oh, diamini Pak Diamini. Iya. Tadi penasaran saya Iya. telepon. Tahunya cuma di TV doang. Oke, terima kasih sekali. Kita jumpa lagi di live selanjutnya. Tentunya bersama teman-teman dari kebun Budik Jambor, RSB. Satu Sobat lagi Jambor terima juga. kasih untuk teman-teman Teman-teman dari terima STPI mana? Oke. Binsan Insani. Saya Ben Bunga Dewi dari mana? Wih, tepuk tangannya malah Oke. malah kayak kuis. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih.